kalau perilaku Nabi itu tidak dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin saja, tapi dilakukan oleh mayoritas umat masyarakat, baik muslim ataupun non muslim, maka itu tidak melahirkan hukum apa-apa. Mana? Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi, Abu Daud, faslu ma baina amamatina wa amamatil kufar al-qulan suwa. Bedanya udang kita dengan udang orang kafir, kopiah. Jadi pakai udang, pakai benok, Pak, dengan sunnah, Pak. Karena memakai benok lain muslim hukum sahur Nabi, bedanya benok orang dan benok orang kafir kayak kopiah. Jadi jangan tertipu karena di benok kemudian dianggap sebagai ulama, Pak. Ya, sebagai wali. Ayah nu di benok di jubah tapi penjahat, di film Dragon Ball geningannya, kira-kira di kolor. Abu Jahal, Abu Lahab dia pakai benok, Pak. Janggotan pakai ya. Nah, maksud sunnah di dalam ahlus sunnah wal jamaah itu ini, Pak, menurut ulama ahli akidah itu ismun li tariqatil mardiyah al-maslukati fid din. Salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamu fid din ka sahabat. Sunnah menurut ulama ahli akidah itu adalah at-tariqatul mardiyah. Pola pikir yang diridhoi oleh Allah, pola pikir, manhaj, keyakinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus sunnah itu bukan hanya di dalam kunut, ahlus sunnah itu tidak identik dengan jamak, enggak. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pola pikir, keyakinan, i'tiqad yang diridhoi oleh Allah, yang i'tiqad itu telah dipegang oleh Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat. Lamun ahlus sunnah ayeuna hanya sebatas puasa sunat, hanya sebatas fisik, Khawarij zaman Sayyidina Ali, Pak, lebih alim, Pak. Bukan menurut saya, informasi saya baca dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man qala abadiddin. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, andai Anda melihat bagaimana orang Khawarij beribadah, niscaya Anda akan meremehkan ibadah Anda selama ini. Kebayang tuh, Pak. Surah Sayyidina Ali, memangnya kenapa mereka itu? Ya Amirul Mukminin, mereka itu hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Qaimul lail, ahli tahajud. Shaimun nahar, ahli puasa sunat. Satu lagi yang mengerikan, zuhud anil dunya. Mereka itu tersebut proposal. Kebayang terpajang minukir. Hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa sunat, tersebut bantuan pemerintah, Pak. Zuhud anil dunya. Kebayang besarnya. Tapi jalmin nukir, Sayyidina Ali diserbu, Pak. Kata Ibnu Katsir, ada 4.800 orang Khawarij yang bermarkas di Mihawat. Diserbu Sayyidina Ali, Pak. Tinggal nyisa 7 orang yang melarikan diri. Yang lainnya mati. Pertanyaannya, kenapa Sayyidina Ali menyerang mereka? Yang Sayyidina Ali lihat bukan hafizul Qur'annya. Yang Sayyidina Ali lihat bukan qaimul lailnya. Tapi at-tariqahnya ghairu mardiyah. Pola pikirnya tidak diridhoi oleh Allah. Apa? Mengkafirkan umat Islam yang tidak sependapat dengan dia. Khawarij. Ali kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Memang Abdurrahman bin Muljam, sahabat Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, memang dia itu bukan orang alim, alim, Pak. Abdurrahman bin Muljam itu kepala TPI pertama Mesir, Pak. Cuma tidak dibawa BKPRMI ya. Ketika masa Khalifah Umar, Abdurrahman bin Muljam inilah yang Sayyidina Umar utus untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran mu'alaf Mesir. Tapi kenapa? Karena pola pikir yang tidak diridhoi. Ketika sholat subuh dia bertakbir menghunuskan pisau membunuh Sayyidina Ali. Takbir, Pak. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'ya ba'da yang aku khawatirkan mengancam kalian ulai Yahudi lain Nasrani. Karena Islam itu ya'lu wa la yurahim. Tapi yang aku khawatirkan kata Nabi adalah rajulun qara'al Qur'an. Orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak tembus ke hatinya, hanya sebatas tenggorokannya. Akibatnya dia menghafalkan tanpa punya ilmu-ilmu tentang Al-Quranan, paham tafsir dan yang lain-lain. Akhirnya dia menafsirkan Al-Quran sendiri. Kemudian pada
Raja Abi Syaifin. Kemudian dia keluar dari rumahnya dengan menghunus pedang. Kemudian mendatangi tetangganya dengan tuduhan musyrik. Waramahu bisyirk. Lalu si Hafid ini menuduh tetangganya dengan syirik. Salah satunya karena tidak ikut dengan mereka. Ngeri itu Pak. Nah, Sayyidina Ali menjadikan untuk aku Pak Kafir itu kayak bapak ayo naknya. Jadi buktinya 4.800 Pak. Sayyidina Ali tadi tinggali. Wah, komo berenang untuk para kafir ayeuna ari ka pamarentah ku para kafir ali bansos panggulaana Pak. Nah, itu makan lebih goreng daripada Khawari zaman Sayyidina Ali Pak. Khawari zaman Sayyidina Ali mah gentle Pak. Ya zuhud ani dunia, ahli tahajud, ahli puasa sunat. Kata lar kurang Pak. Ari ayeuna ngapirkeun Sayyidina Ali karena pede Pak. Ieu mah ngapirkeun pamarentah apa kurang henteu. Tahajud jarang, puasa tara Ramadan nunggu karena proposal beuki eta kan. Ngomongkeun kata tangga. Nu kitu wae, nu soleh kitu wae jika Khawari zaman Sayyidina Ali ku saya dari mah dibantai Pak. Kenapa? Dia akan menjadi racun bagi umat Islam. Bahaya takfir itu Pak. Mengkafirkan orang lain itu. Ya Allah, urat daya hak untuk mengkafirkan. Kita tidak punya hak Pak untuk mengkafirkan mereka yang benar melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, ketika perang ada Mu'adz bin Jabal Pak, sedang bertempur. Ada pasukan musuh yang sudah terpekat. Lalu si musuh itu sudah terpojok melafalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi saum Mu'adz bin Jabal alas yang mamuan dewus dibunuh. Sampailah kabar itu kepadanya. Dipanggil Mu'adz bin Jabal. Ke sini. Benar kau telah membunuh orang yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Ya Rasul pun kan eta mah wadus. Syahadat anage bohong. Rasulullah, apa kau telah belah dadanya? Lalu kau lihat dalam hatinya benar dia itu bisa melafalkan itu. Ya Rasul. Terus kunaon ente ngabunuh orang yang melafalkan 2 kalimat syahadat. Eta teh nu syahadat ke perang bari KPP. Nu kemungkinan modus hayang salamat, tapi ku Rasul masih dianggap sebagai muslim. Komo imah syahadat, sholat getol, pengajian getol, jeba anggota LDNU. Dikapirkeun karena henteu dibayar ku manehna kan niat jelema kitu teh. Kedua, saya tidak perlu bicara dalil Pak, dalil referensi. Hadis itu jelas. Mu'adz bin Jabal, Rasulullah marahi karena dia membunuh orang yang melafalkan 2 kalimat syahadat sedang terpojok dalam perang. Perang Pak. Jadi suudon api-api nanti gede gitu kan Mu'adz bin Jabal. Rasul tetap disalahkan Pak. Kamu dikenyantai seperti di Garut kan? Pak siapa sholatnya dia bohong. Apa itu mana sholat aing bohong? Jangan digabung dengan orang. Memang SK nanti alur kubu. Ayo stempel nanti malaikat Jibril sebagai ACC. Sekaplah ku hadis riwayat Bukhari eta dia. Ataupun berbeli-beli. Tepikeun. Paham ya? Mulai saya dinali modes eta tadi. Oh gitu nanti malah. Nah jadi Ahlus Sunnah itu at-thariqatul mardiyah. Kenapa Khawarij diserbu oleh Sayyidina Ali? Karena tidak diridhoi Pak. Malah pikirnya mengkafirkan ahlul kiblat, mengkafirkan orang yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, mengkafirkan orang yang masih sholat gara-gara tidak sependapat dengan mereka. Itulah Khawarij, bukan Ahlus Sunnah. Meskipun marhabaan sarwa. Lalu Al-Jamaah itu ada dukuli syai'in wa kasratu, sekumpulan apa saja yang jumlahnya banyak. Nah ini alasan Pak, kenapa kita ber-NU? Nah nih Pak, satu lagi. Secara istilah, Al-Jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan sebagai kebalikan dari kata Al-Furqah, golongan yang berpecah belah. Dikatakan Al-Jamaah karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat atau pendapatan.
Perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan, menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Catat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat. Lamun aya nu saeutik-eutik kopar kafir eta mah lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih ijma para ulama. Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dhan wa laysa bainahum khilaf yujibu tabarriya wa takfir. Fahum idan ahlul jamaah al-qa'imuna biha. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi ramalkan akan selamat, cirinya salah satunya tidak mudah mengkafirkan umat Islam. Jadi lamun aya anu ngaku umat Islam tapi ngagampangkeun kopar kafir ka umat Islam lain, eta teh lain ahli sunnah wal jamaah. Terserah rek ngaku mah ngan fatwa ulama bukan ahli sunnah wal jamaah. Cenah ada sok marhabaan, cenah sok tahlilan, cenah sok qunut. Memang eta ahli sunnah wal jamaah, akidah mah di dieu, Pak. Ya, akidah mah di sini. Ya, jangan tertipu oleh penampilan. Hanya dulu akidahnya. Nah ini penting Pak, apalagi kemarin ketika hasil muktamar ya tahun 2015 itu tentang Islam Nusantara Pak, tingali Pak. Ramai. Ayah menyebutkan Islam Nusantara lebih kafir daripada orang kafir. Ayah loh Pak, Ya. musim kuring diwaler gitu kan ketika halakoh. Pak, di abdi mah bujang-bujang Islam Nusantara, ayah Islam Cipasung di abdi mah Pak. Harus deh. Ayah Islam Cipasung. Institut Agama Islam Cipasung. Islam Nusantara ketika kumpul tahun 80-an ngejeblak di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Uninus. Universitas Islam Nusantara. Bahkan di Indonesia mah ayah Islam negeri, Pak. Di AIN. Ayah Islam negeri, ayah UIN. Tapi itu ayahnya oh, mau Islam negeri berarti zaman Rasul Islam swasta. Kenapa Islam negeri diarahkan Islam Cipasung repeh, Islam berkemajuan alam Muhammadiyah repeh, Islam terpadu karya PKS repeh. Nah Islam Nusantara rame. Padahal sarua mah idobatkeun Islam karena kata sejen. Nah masalahnya itu ketika dikafir-kafir, yeuh ribuan kiai NU anu santrina jutaan Pak dikafirkeun ku budak kamari sore peda Islam Nusantara. Nu kitu ahli sunnah. Nu wani ngafirkeun ribuan jelema Pak. Jakeun Sayyidina Ali itu kan. Sayyidina Ali sabuh. Hindarilah mengkafirkan Pak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Kata Nabi, kalau ada orang yang menuduh saudaranya kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka tuduhan kembali pada dirinya. Hati-hati, akan salah mah, sesat mah, tapi jangan sampai kafir Pak. Rasul kata saya jiwa raga Pak, saya waktos mesti Islamkan orang kafir. Mana orang tega Pak, kafirkan orang Islam. Wah Rasulullah sendiri meninggal begitu kan Jakarta ya. Malah biak tenaga, biak harta, biak nyawa jadi sampai. Nah Islam penuh kafir, nah harus siasa benar mudah mengkafirkan orang Islam. Ini penting Pak. Warga NU lah provokasi gampang mengkafirkan. Kan kalau mun aya gitu mah ada gitu kan di Garut mah kalau mengaku mun aya oke jangan terprovokasi. Ketika mereka takfir, hati-hati jangan sampai kita mentakfirkan mereka. Kenapa? Kita pernah melihat mereka sholat. Dan kata Imam Malik, kalau 1% dia melakukan keislaman, yaitu sholat, hindari takfir. La yukaffir ba'duhum ba'd. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jelek ya. Ini laptopnya murah ya. Biasanya saya pakai di laptop 20 jutaan. 14 tulisannya. Kalau di bawah 15 juta ya begini Pak. Nih kata Nabi dalam hadis yang mutawatir Ibu, kenaon urang teh NU-NU-an cukup Islam kita jawab. Nabi dalam hadis mutawatirnya telah menggariskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 sekte, semua celaka kecuali satu. Ini mutawatir hadisnya Pak.
Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu itu ya Rasul? Kata Nabi, satu, ma'ana alaihi wa ashabi. Dua, as-sawadul a'zam. Tiga, al-jamaah. Iya tilu jawaban Rasul ketika ditaruh. Hadisnya beten-beten. Riwayat Imam Ahmad dibatin al-jamaah. Riwayat At-Tirmidzi ma'ana alaihi wa ashabi. Riwayat Abu Dawud adalah as-sawadul a'zam. Diringkas oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kata Ibnu Abbas, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wad dhalal. Baru nama ahli sunnah ada pada masa Sigor sahabat. Rasul belum pernah melafalkan ahli sunnah wal jamaah. Nabi mah al jamaah as-sawadul a'zam, mayoritas ma'ana alaihi wa ashabi. Nanti oleh Rasul jadi ahli sunnah wal jamaah. Nah, Nabi menyebutkan iya ayat jelema Rasul Islam ngumpul di Rasulullah. Rasulullah nyebutkan 73 umat Islam. Akang Islam ngumpul sarua jeung sina pada disamikeun alim. Eta dengan aya kana karasa. Terus Pak. Jadi urang NU-NU-an teh ieu teh Pak untuk mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan NU didirikan itu untuk syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada 72 firqah, 72 sekte yang mengaku Islam tapi tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena bukan seperti itu. Tangan urang berenang pilih-pilih acap corak Pak. Urang nanti apa sih asasatna di mana? Pewaris di mana, Mu'tazilah di mana, urang teh bingung, tos ulah bingung-bingung. Ikuti mayoritas dan sahur Nabi. Kalau terjadi ikhtilaf di tengah umat, fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalian harus mengikuti mayoritas, dan mayoritas di dunia dari Maroko sampai Merauke. Maroko di Afrika Pak, dari Maroko di dunia. Kayaknya di Cibalong ya, Maroko. Kang Abdallah yang baca naturnya kamar ini. Dari Maroko sampai Merauke mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ikuti. Mana aku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Imam Syekh Abdul Syekh Masari Pak. Tahun 1330 Hijriah, 110 tahun yang lalu menulis risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang tadi saya kutip. Bisa disampaikan ngarah tereh Ahlus Sunnah wal Jamaah teh dina akidahna Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam fikihnya Madzhabul Arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Dalam tasawufnya Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hasan Asy'adili. Tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2016 di Chechnya ya, pecahan Rusia terjadi muktamar internasional. Langsung turun tangan pimpinan tertinggi Al-Azhar, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Ahmad At-Tayyib mengadakan seminar muktamar internasional. Seluruh umat, seluruh ulama dari penjuru dunia diundang Pak. Ya. Waktu itu dari Indonesia 3 orang yang mengikuti muktamar itu. Kebetulan saya tidak hadir karena memang tidak diundang juga. Muktamar itu satu, tolong jawab pertanyaan besar. Man hum ahlus sunnah wal jamaah? Siapa ahlus sunnah wal jamaah? 3 hari 3 malam ratusan ulama dari seluruh dunia membuka referensi sesuai dengan kapasitasnya berdebat untuk menunjukkan siapa ahlus sunnah wal jamaah. Di hari terakhir ditandatangani hasil ijma umat Islam, ijma para ulama dunia bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah umat Islam yang dalam akidahnya mengikuti Asy'ari Maturidi, dalam bidang fikihnya mengikuti salah satu dari Madzhabul Arba'ah, dalam bidang tasawufnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Hasim. Ketika saya baca hasil muktamar Chechnya, saya lebih yakin bahwa saya ber-NU itu sudah on the track. Kenapa? Rumusan ahli sunnah wal jamaah seperti ini sudah ditulis oleh Mbah Hasim Asy'ari 110 tahun sebelum muktamar ini dilaksanakan. Dan mustahil Mbah Hasim yang mencontoh dari muktamar ini. Dan ciri dari Asy'ariyah, ada orang di Asy'ariyah kena ngaji tijan, ngaji Johar Tauhid, ngaji Ummul Barohir. Tapi lihat, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, cek di dalam Ummul Barohir itu, la nukaffiru ahadan min qiblah. Kami tidak akan pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahlul qiblah. Jelas Pak. Kemarin ada yang nanya,
Tapi kan ormas sebelah ge Pak senang sok oh nyalah harus dibubarkan sedangkan tadi masih kami Ahlus Sunnah sudah kuningan. Saya tanya, buka dalam Madhhabul Arba'ah. Apakah ada dari Madhhabul Arba'ah yang melegitimasi, yang membenarkan amar ma'ruf nahi munkar ala mereka? Tidak ada. Bahkan Al-Ghazali melarang, Pak. Dilarang nahi munkar dengan kemungkaran. Al-Ghazali ngomongnya dari Ahmad bin Hanbal, Pak, lebih parah lagi, lebih kuat lagi. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar dalam Madhhabul Arba'ah seperti itu. Jadi harus detail kita itu. Ini golongan ini maksud sanajan mengakui sifat 20 tapi ada celah yang tidak sesuai dengan Asy'ariyah. April ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah pikirna tapinya oke wuduna sapinya tapi dalam praktek hisbahnya pampiki lengkap pas sanes ibadah lain kumut. Kita harus jeli. Tapi gue nak masyarakat mulai serak ulah serius itu pasan tele masyarakat. Nah, ini tentang pewaris. Ini silakan saja. Materi ini sudah saya sampaikan berulang kali sebenarnya. Di MKNU saya sampaikan materi ini. Kemudian waktu di PCNU juga saya sampaikan. Bagi bapak-bapak yang ingin detail mengkaji ini silakan saja. Nanti minta filenya ke panitia, ya bisa di print, dikaji bersama-sama. Kebetulan nanti malam saya ada acara harus ngisi di PCNU Ciamis, jadi saya mohon izin masih ada waktu beberapa menit lah. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, monggo panitia ayah jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Karena izin Pak, so Imam Syafi'i, saya lama mendampingi Imam Malik. Dari satu halakoh tidak kurang dari 100 pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat ke Imam Malik. Dari 100 pertanyaan, Imam Malik tidak pernah menjawab lebih dari 4. 96 pertanyaan Imam Malik dijawab ma'adri. Veteran sobi taraskeun ka kersaan. Abi tetap saos sobi taraskeun ka. Tapi ketawa doang mustahil mutlak penulis kitab hadis pertama di alam dunia. Tapi tawadona veteran. Ari di urang mah kan pede, nanyakeun ge ditangkap. Menawi aya taraskeun. Imam Malik mah aya naraskeun teu dijawab sadaya. Tah urang mah kegeeran nanya ge ditangkap. Menawi ieu mah sanes pertarasan mah ngobrol wae, ngobrol saja terkait keluhan atau keadaan bagi ranting-ranting NU permasalahannya seperti apa. Mungkin nanti yang lebih eksekutif gitu kan, eksekusi nanti ke PC ada Al-Muharram wa Isyriya. Tapi kebetulan saya di PWNU, nah kita bisa ngobrol-ngobrol. Mana sampai saya ini dulu. Oke, terima kasih. Bagi tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Kiai. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ada unek-unek ataupun ada keinginan yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Kiai. Saya persilakan untuk dua penanya terlebih dahulu. Silakan acungkan tangan. Dari perwakilan dari MWC, mungkin dari MWC yang telah hadir. Siap? Siap, di depan satu, di belakang satu. Depan lah. Boleh ke depan Pak? Mohon maaf dikarenakan Mik nu itu tuh hurungkeun wireless. Nu wireless hurungkeun. mangga pondok keluar tuh Bapak untuk ayat awal remanya. Cok Pak. Oh, tatih Pak. Tatih mereka ya. Dari tatih. Berdiri. Nya berdiri dirinya tatih teu kena resen kapayun. Sebatkeun nami sareng teu macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan kami Abdi Dasidin ya, di Desa Mekarsari, Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti ini. Yeah. Oke,
ngajelaskeun dina kasauran perukara Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dina terjemahna ini luas perukara Rasul man mata wa salahu imam mata metatan jahiliyah. Mungkin diperjelas supados itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak yang pertama yaitu dari Mokhtar Sari. Untuk pertanyaan kedua, apakah mau dijawab terlebih dahulu, ditampung terlebih dahulu mungkin? Ya, yang Untuk kedua. pertanyaan kedua, kami persilakan Bapak yang di belakang tadi. Apa yun Mohon maaf di mereka tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenalkan kami Abi Aceh Rodiri di Samudra Jaya, Kecamatan Sarinir. Mohon maaf kalau bersama bila ada ibu sudah Tepuk tangan ibu sekarang dengan ini tepuk tangan. pertama sana Pak tadi ningali aja agama bukan Pancasila, Pancasila bukan agama ya itu tadi dina penjelasan. Tapi ayat yang berpendapat ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiu wa atiiul minkum pain kana jatuh pisain paru jawa wa rasulihi wa yaumil akhir ayat eta. Tah aya nu nanyakeun aya nu bertanya oh saya bertanya samanya kita baru dah itu punten. Jadi ayat ieu Pak upami urang aya dina hukum agama tenapan biasa agama nikah biasa nikah. Dina undang-undang tadi terangkeun Pancasila aya nikah. Hiji waktu eta zaman teh ngalanggar susila. Ya gitulah. Dari terbuahin sak gitulah. Pada eta jadi kan mentali hukuman. Mentali hukuman eta jadi teh. Hiji mentali hukuman karena hukum Al-Qur'an, kadua mentali hukum Pancasila nya di antaranya. Lamun nyuruhkan aturan kudu diranjang, namun karena Pancasila dikawinkeun. Tah jeung dina eta Quran penjelasan anu jelas. Lamun urang aya mentali hukum karena Al-Qur'an mah berarti iman ka Allah jeung kana poe akhir eta penjelasan eta. Nuhun pisan pamirsa katurun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penanya kedua yaitu dari Bapak Aceh Rohidi perwakilan dari Caringin. Mungkin satu pertanyaan lagi silakan di belakang. Bapak yang memakai baju batik yang dulu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Irfan dari Desa Sukaramik, Kecamatan Canding. Terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Kiai. Yang kami tanyakan Bapak Kiai, apa perbedaannya baiat di zaman Rasul dan baiat di zaman sekarang, sehingga baiat di zaman sekarang tidak diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ade dan perwakilan dari Caringin. Saya rasa cukup terlebih dahulu sementara untuk penanya 3 orang. Dan saya mintakan untuk Pak Kiai untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya tadi. Di pertanyaan pertama sudah selesai dijawab di buku ini ya. Dan yang jawabnya pun bukan saya tapi Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Di sini sudah ada jawaban tentang orang yang tidak berbaiat maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sudah dijawab maksudnya seperti apa oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, As-Suyuti, Langsung Abdul Walan Imam Suyuti, Imam An-Nawawi, Al-Asqalani. Kedua, di masa Nabi ada perempuan Pak yang datang kepada Nabi, ya Rasul, saya sedang mengandung anak hasil zina, tolong rajam saya. Lalu apa kata Nabi? Lahirkan dulu anak. Sudah dilahirkan, dia bawa lagi anak. Ya Rasul, saya telah melahirkan anak hasil zina ini, rajam saya. Kata Nabi, susui dulu 2 tahun.
disusuan heula 2 tahun. Artinya tidak mentang-mentang aya zina pengakuan di saksi langsung dieksekusi rajam, Pak. Ada prosesnya dulu. Paham? Lumawi ya dina fikul muqarrar ada yang mengatakan rajam itu hanya sebatas pilihan. Yang penting orang lain itu ada efek jerah. Ada ulama yang mengatakan begitu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa rajam itu memang hukum satu-satunya. Tapi lagi-lagi tadi kata Nabi, apa yang aku perintahkan, lakukan sekemampuan kamu. Kalau kita dengan melakukan rajam, justru membuat citra Islam digoreng sebagai tidak beradab, Pak, di dunia internasional dengan hukuman rajam seolah-olah nista, seolah-olah menyudutkan, merajam, membunuh secara bersama-sama sehingga citra Islam itu jelek, Pak. Hanya melakukan rajam, citra Islam jelek di mata dunia. Rasul pun tadi tidak mengeksekusi munafikin, tidak merenovasi Ka'bah karena menjaga citra Islam. Paham ya, Pak? Jadi tidak langsung eksekusi, ada pilihan-pilihannya. Lihat kitab wabahnya. Jadi jangan sampai kita melakukan itu lalu citra Islam jelek. Ini perlu juga kehati-hatian. Lumawi sepuh-sepuh kita ngarang sekeras di DPR masalah undang-undang tentang perlindungan perempuan, tentang perzinahan dan yang lain-lain. Saali-saali, Pak. Nata dukung upami pilih ulah karena ngabagi duit, Pak. Pilih calon yang memang bisa kita amanahi, menyuarakan kebenaran, bisa kita amanahi untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman masuk di parlemen. Karena kalau sudah diputuskan oleh hukum negara, Pak, mau rajam mau apa, aman, Pak, tidak akan membawa Islamnya. Tapi tanggung jawab negara, seperti eksekusi mati. Karena dalam Islam juga ada kan eksekusi mati. Rajam itu eksekusi mati, Pak. Coba dijalankan ke orang, riweuh alam dunia, Pak. Tapi lamun pemerintah mengeksekusi, karena sudah ada undang. Nah, undang-undang itu yang perlu kita kejar. Jadi rajam itu, Pak, bukan orang per orang, Pak, rajam itu. Tapi lembaga hakim, lembaga hukum, Pak, yang memutuskan itu. Jadi jangan punya anggapan praktek kisos, praktek rajam itu dilakukan ke masyarakat umum. Pak, aya aturanana. Misalkan anu zina, kan dipanggil heula di rawan kehakiman itu, bener ente ngomong ya Rasul, ngomong Pak, mana saksina? 2 orang. Jabak kudu nempo asup nasi elon kadinya, Pak. Lamun anak pelatih ungkap-ungkap dan nungkul, ningali perlu dipertanyakan menurut fikih kan? Saking beratnya, Pak, jatuhan raja. Sehingga prosesnya itu tidak sederhana. Pada abdi ningali saya tahu ungkap-ungkapan di kebun teh, si orang raja, lah. Buang lengker moren gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi proses rajam itu. Nah, kumaha cenah lamun rajam sesuai Nabi, lamun ikut imam tidak sesuai Nabi. Sekali lagi kita tidak punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mengeksekusi dengan rajam, Pak, akan ada gejolak yang lebih parah, Pak. Dan itulah yang perlu kita hindari, gejolak itu yang lebih parah. Lain berarti kurang penutur Nabi ampun paralun, naudzubillah min dzalik. Tapi justru kita mengikuti pola pikir Nabi. Jangan sampai kita melakukan aturan itu, tapi citra Islam jelek di mata manusia. Rasul tadi kan seperti itu, Pak. Ya, nanti itu diperbandingkan dalam fikih muqarrar. Nanti tema khusus tentang fikih muqarrar ya. Nah, itu dalam Bahsul Nasair, bukan bagian LDNU, tapi bagian lembaga Bahsul Nasair. Rajam tentang beat zaman Nabi dan beat zaman ayeuna. Zaman Nabi ge, Pak, teu sadaya umat Islam beat di Nabi kan Nabi beat, Pak. Banyak umat Islam yang bersyahadat tidak di hadapan Nabi. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Dia hidup semasa dengan Nabi, tapi belum pernah bertemu Nabi. Karena ketika Uwais datang ke Madinah, Nabi menuju keluar ke atas tepang, Pak. Tapi dia muslim, tidak baik sahadat di hadapan Nabi. Paham, Pak? Jadi itu sadayana zaman Nabi menuju mana? Semua umat Islam baik di Nabi. Enggak, Pak. Anu tiasa wungkul. Paham? Salah satunya Uwais Al-Qarni. Hidup semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Dan Uwais badai ka Nabi, Rasul menuju ke ayat.
terus opat dinten karena khawatir nanti sepualnya di kues itu pernah ketemu dengan Nabi, tapi dia muslim yang saleh, tidak pernah syahadat di payungan Rasulullah. Namun cenah bedana ayeuna beat dilarang, sanes dilarang beat nah Pak. Da urang di NU aya baiat. Laras teh anggota dewan aya beatna. Kepala desa aya beatna. Nu dilarang teh mana? Lamun teu beat teu sah Islamna ta eta haram teh. Ari masalah beat urang di MKM kan aya beat Pak. Tapi bukan berarti yang kemarin Islamnya tidak sah, bukan. Ini hanya kesepakatan agar kita masuk di Nahdlatul Ulama. Lain ngaislamkeun, Pak. Kan ari nu kararitu mah Pak, teu sah Islamna lamun can beat eta tidak mengakui keislaman yang sebelumnya diharamkan. Sangat berarti diakulah, Pak. Tapi menganggap bahwa sebelum baiat di dia Islamnya belum selesai. Ta eta haram eta. Urang di NU sok aya beat, Pak. Di MKNU, di PKD Ansor aya beat. Tapi dengan keyakinan itu bukan mengislamkan, karena dia sudah Islam, tapi itu hanya tajdid saja sebagai seremonial, sebagai ibadah kita ketika masuk di Nahdlatul Ulama. Ada syahadat nah ibadah sanes Pak. Rasulullah jadidu imanakum, perbaharui dengan melupakan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha. Tajdid Pak, lain sah. Ya catat, jadi bukan beatnya yang dilarang, tapi keyakinannya bahwa sebelum beat itu sah tidak sah Islamnya itu yang dilarang. Paham ya? Jadi berarti kan saya beat tapi tidak meyakini bahwa Islam sebelum beat itu tidak sah. Tetapi ini hanya seremonial di ulama. Datang naon sahadatna sapoe 100 kali ge Pak. Bade dipayeuneun Pak RT sahadat mana? Bade payeuneun urang kali sahadat komo amda dirompok setiap aukulipun ngaos Pak. Setiap pengawas pasti syahadat heula sebelum bubar itu. Bukan berarti mengislamkan, tapi itu memperbaharui jeung ibadah da muka marian tos beres Islam. Tos. Itu pada saya perkawis anu baiat pada saat baiat dirinya, jadi jelas Imam Nawawi. Ya, makanya kata Nabi ketika ada satu orang 3 orang kalian berangkat, maka angkatlah satu pemimpin. 3 orang harus ada satu pemimpin kata Nabi. Iya masyarakat sealam dunia kata Nabi munggulang lah pemimpinan maksudnya banyak dia mengangkat pemimpin Pak, dia akan mati dalam jahiliyah, maksudnya mati dalam keadaan terkeok-keok tidak ada pemimpinnya. Maka nasbul imam, nah nasbul imam di dalam fikih itu wajib Pak. Mengangkat imam itu fardu kifayah, kudu ayat mengangkat imam. Kenapa? Agar kita tidak seperti jahiliyah yang mati tuh mengaku anu tanggung jawabnya. Paham ya? Jadi lain mati dalam kafir seperti kafir jahiliyah, bukan. Matinya dikaruniaeun anu nalkinan begitu dah. Anu ngahadiahan seperti itulah. Jadi bukan mati dalam kekafiran seperti jahiliyah. Pahami, seperti jahiliyah itu bukan hanya dalam kekafiran, Pak. Di sorban itu seperti jahiliyah. Karena kata Nabi bedanya sorban kita dengan sorban orang kafir. Kafir zaman Nabi ya jahiliyah itu, Pak. Berarti di sorban juga jahiliyah dong. Paham? Jadi jangan diartikan jahiliyah itu kafir, beda situasi, beda diksi. Maksud jahiliyah dina ieu mah dijelaskan ku Imam An-Nawawi, ku Imam Ibnu Hajar, matinya seperti jahiliyah itu karena orang jahiliyah itu tercerai-berai, tidak ada pemimpin. Mereka mati dalam keadaan tidak di bawah pemimpin, lain mati dalam kekafiran. Jahiliyah itu tidak bermakna kekafiran semua. Ya, jahiliyah kafir pun tidak semua kafir musyrik, Pak. Ada kufur nikmat, beda deui kan eta teh. Laras ya? Nah, itu nanti kita kaji di baktun. Saya mau ulah lami ngadolkan pesan batu masail. Sebenarnya saya ingin panjang, Pak. Mumpung udah tebi ke pulang tanya 4 jam. Tapi hanya sebentar. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Sekali lagi, ini pegangannya bagus sekali. Silakan baca saja. Ya. Sebagai kami imam panjang teuing yang ingin ringkas ada di laptop, nanti di share saja sama cek masing-masing. Ketingginya kopi ke sadayana pasti mau dibaca. Dikirim-kirim sadinten hiji, sadinten lama. Ya pemirsa,
agar kita lebih detail. Karena tidak mungkin waktu yang sangat terbatas ini menjawab semua pertanyaan. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Kiai yang telah